Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Reni, NIM 2014030044. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas PowerPoint saya dengan mata kuliah Pancasila tentang dinamika dan tantangan sebagai dasar negara Indonesia. Dinamika dan tantangan sebagai dasar negara Indonesia. Pembahasannya terdiri dari dua pembahasan. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal ini mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak memutuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Seloka Bhianneka Tunggal Ika, yang mana Bhianneka Tunggal Ika ini walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap perbedaan. Yang mana sesuai Pancasila, walaupun kita berbeda-beda tetapi kita harus tetap bersatu. Menurut Kirdi Dipuyodo menjelaskan negara Indonesia adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga Indonesia sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak seperti manusia biasanya. Mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dengan adanya keadilan sosial. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Nilai-nilai ekonomi kerakyatan, misalnya, sudah ditinggalkan pelan-pelan digantikan sistem ekonomi kapital. Dicontohkan, pasar-pasar tradisional digusur digantikan dengan supermarket. Semuanya dilakukan seolah-olah sebagai hal yang wajar dan tidak memiliki dampak jangka panjang. Akibatnya, rakyat mulai kehilangan mata pencarian di satu sisi, dan di sisi lain bangsa ini mulai kehilangan daya kritisnya karena bekerja dalam bidang apapun berada di bawah tekanan global. Pancasila kita sedang menghadapi krisis multidimensional. Pancasila kita sedang berhadapan dengan pola perilaku elit yang tidak lagi peka terhadap rakyatnya. Pancasila kita juga sedang menghadapi tantangan bagaimana membuat orang-orang beragama lebih toleran terhadap lainnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa harus dimaknai bersama-sama dengan sila-sila lainnya. Untuk bisa menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab, kebijakan sosial politik harus berlandas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita gagal menerapkan Pancasila dalam makna sesungguhnya, sebenarnya Pancasila tidak akan sakti lagi. Upaya untuk membumikan Pancasila di tengah bangsa Indonesia ternyata banyak menghadapi tantangan dan cobaan. Tantangan terhadap Pancasila sudah mulai tampak sejak masa-masa awal bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tantangan terhadap ekstensi Pancasila tidak hanya bersifat internal, tetapi juga bersifat eksternal, baik dari dalam atau dari luar negeri. Sekian pembahasan saya tentang dinamika dan tantangan sebagai dasar negara Indonesia. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.